You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom. Ini waktu-waktu perjuangan ya, biasanya habis makan ngantuk. Dua kemungkinan, kalian tertidur atau Alex yang tertidur. Jadi mari saling menjaga ya, supaya kita bisa lewati sesi ini dengan baik. Apa judul sesi ini? Belum muncul ya? Tunggu ya. Apa judulnya? Menjadi remaja yang berkarakter Kristus. Jangan mimpi jadi seperti Yesus kalau Yesus tidak ada di dalam hati. Ya. Tapi ketika kamu buka hati, menerima Dia dalam hidupmu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupmu akan diubahkan. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus ya. Coba perhatikan, kenapa Kak Alex kalau bicara generasi muda saya selalu passionate gitu ya. Saya selalu punya gairah waktu berbicara tentang generasi muda. Tema kita ini, generasi muda yang berkarakter Kristus. Kutipan ini atau kalimat ini jadi menarik. Kaum muda masa depan gereja dan gereja masa depan. Kamu bisa ganti juga. Kaum muda, masa depan bangsa. Dan bangsa masa depan ditentukan dari seperti apa pemudanya di masa kini. Ini mantan Presiden Amerika Serikat. Siapa namanya? Coba Franklin Roosevelt. Dia mengatakan kalimat yang menarik. We cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. Kita nggak selamanya bisa membangun masa depan buat generasi muda, tapi kita bisa bangun generasi muda sekarang supaya mereka yang akan berperan di masa depan. Ya, jadi karena itu Kak Alex mau ingatkan, ini sesi yang penting. Mau menjadi generasi muda yang berkarakter seperti Yesus, maka pastikan ya, ini generasi GPS. Posisi sangat penting ya. Maka pastikan posisimu, di mana kamu. Apakah masih hidup di dalam dosa ataukah kamu hidup di dalam Kristus? Coba, Kales mau ajak kita bicara sedikit tentang dosa. Karakter itu juga kalau kita ada di dalam hidup lama, dalam dosa, jangan heran karakter kita juga ikut menjadi karakter yang hancur. Makanya tadi Paulus bilang menanggalkan manusia lama, tapi ada karakter baru, mengenakan manusia baru. Dosa itu apa? Dosa itu gambarannya kayak orang memanah ya. Kalau dia memanah, harusnya yang kena itu bidang yang paling tengah. Ketika dia meleset dari sasaran, itu disebut dosa. Tidak mencapai tujuannya, sasarannya. Coba sekarang ke Alex tanya, saya pegang apa nih? Mike, gunanya apa? Mengeraskan suara. Tahu dari mana? Itu. Jadi yang bilang ini adalah mic untuk mengeraskan suara, biasanya sekarang kalau kita beli benda elektronik disertai sama buku panduan. Siapa yang ngeluarin buku panduan ini? Pembuatnya, ya. Nah, sekarang Kak Alex tanya, kalau saya pakai mic ini, misalnya saya orang kampung ya, saya nggak pernah lihat mic seumur hidup. Waktu saya lihat, apa itu? Oh ini buat gatal. Kalau gatal, numpang tanya, mic mencapai tujuannya dicipta nggak? Tidak. Itulah gambaran dosa.
Siapa yang ciptakan kita? Tuhan ciptakan kita buat apa? Waktu kita tidak mencapai tujuan dicipta, itu namanya dosa. Ayo, Alex ajak senam malam. Nggak ada senam pagi ya, senam malam. Saya dicipta untuk menyembah Allah, mengasihi sesama, menerima diri, memelihara alam. Ayo ulangi. Menyembah Allah, mengasihi, jangan begini buk, mati. Ya, pelan-pelan. Menyembah Allah, mengasihi sesama, menerima diri, memelihara alam. Ya, jadi ingat, Allah disembah, sesama dikasihi, diri sendiri diterima. Aku berharga karena penciptaku bilang aku berharga. Alam dipelihara. Begitu dosa masuk ke dalam dunia, Allah diapain? Allah dibuang. Bodoh banget manusia ya. Itulah dosa. Di dalam dosa manusia lari dari hadapan Allah. Harusnya Allah disembah, malah dibuang. Sesama dikasihi. Tapi apa yang terjadi? Ketika Adam ditanya, Adam kau makan buah pohon itu, Adam bilang apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Siapa yang Adam salahin? Hawa. Dan siapa yang Adam salahin selain Hawa? Tuhan. Adam kan ngomong, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Tuhan sih ngasih cewek. No woman no cry. Kejadian 4. Seorang koko tega bunuh dedeknya sendiri. Itu tujuan Tuhan cipta? Ada yang dicipta di sini untuk bunuh dedeknya di rumah? Enggak lah. Itu namanya dosa. Ingat ya. Mic untuk mengeraskan suara, dipakai buat gatal. Mencapai tujuannya dicipta? Tidak. Allah disembah, tidak disembah. Sesama dikasihi malah dimatiin. Diri sendiri harusnya diapain? Diterima. Tapi lihat, manusia di dalam dosa akhirnya lihat cermin. Tuhan serius ngasih waktu ciptain aku. Yang mana muka Tuhan, yang mana hidung Tuhan. Banyak remaja tidak bisa terima dirinya. Bahkan salahin orang lain. Papa sih jelek, mama sih jelek, makanya gue jelek. Nyalain orang lain ya. Alam harusnya diapain? Dipelihara. Di dalam dosa, alam jadinya apa? Malah alam disembah. Bodohnya manusia gitu ya. Alam disembah. Begitu lihat pohon besar, permisi ya engkong ya. Ayo engkong nih makan dulu ya kong. Lihat ya, Allah disembah, sesama dikasihi, diri sendiri diterima. Alam harusnya dipelihara. Dosa merubah semuanya. Alam malah disembah, Allah malah dibuang, sesama malah dibuk. Diri sendiri malah gak diterima. Tuhan bilang kamu dan saya berharga. Makanya teman-temanku, kalau kita mau punya karakter seperti Kristus, pastikan Tuhan, aku telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Karena kalau tidak, kita akan hidup dalam order yang salah. Allah dibuang, alam disembah, sesama dibunuh, dan akhirnya diri sendiri tidak diterima. Tapi begitu kita di dalam Kristus, ada pembaharuan. Kita punya identitas yang baru.
Coba lihat ini ya. Ini ayat yang Alex kasih malam ini. Begitu kamu terima Yesus, dulu saya pikir gini ya, siapa sih Yesus ini yang kehadirannya di dalam sejarah membagi dua sejarah dunia. Ada yang namanya sebelum Masehi, BC, before Christ. Tetapi kemudian ada AD. Ada yang tahu apa itu AD? Ayo, after death. AD itu bahasa Latin, Anno Domini. Anno itu berarti tahun. Dari kata anno jadi annual. Domini berarti Tuhan. Jadi Anno Domini adalah tahun Tuhan kita. Bayangkan kehadiran yang namanya Yesus ini membelah dua dunia. Sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Tapi bagi Kak Alex yang jauh lebih amazing, kehadirannya dalam hidupmu juga membagi dua hidupmu. Dulu dan sekarang. Ayatnya ini ya. Ayo kita baca sama-sama. Sesudah itu Kak Alex kasih waktu 1 menit hafalkan ayat ini. Ya, gampang kok, singkat ya. Baca sama-sama. 1, 2, ya. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah yang lama sudah berlalu. 1 menit hafal. Ini kayak tema kita ya, sedikit demi sedikit. Yang lama sudah berlalu. Pakai gerakan biar nggak lupa. Saya tambah 1 menit. Sekarang bikin gerakannya. Sama temenmu aja samping-sampingnya. Gerakannya biar gak lupa. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bisa? Nanti ya sama-sama ya. Nanti besoknya kalau lagi talent show kalian bikin gerakannya gitu ya. Malam ini semua dulu. ...30 detik lagi. Oke, silakan berdiri semua. Silakan berdiri, kita akan hafalkan ayat ini sama-sama dengan gerakannya. Ya. Setelah Kak Alex sebutkan alamat ayatnya, kalian langsung ya isi ayatnya. Oke? Siap ya? 2 Korintus 5 ayat 17. Sekarang gerakannya mesti lebih seru ya. Yang lama sudah berlalu. Ayo apa tuh? Gerakannya gimana? Yang lama sudah berlalu. Ulang ya. 2 Korintus
Korintus 5 ayat 17. Benar Bu, ini angkatan paling keren ya berarti ya. Nanti disematkan angkatan paling keren. Oke, teman-teman, lihat ya. Begitu Kristus hadir di hidupmu, kamu punya awal yang baru. Kamu punya new life. Yang lama, old life sudah berlalu. Berarti karakter lama sudah ditinggalkan. Yang harus dibangun adalah karakter yang baru. Nah, ini indah sekali ya. Apa sih artinya saya sekarang hidup baru? Berarti I have new life, new orientation, and also new value. Kalau dulu dosa itu teman-teman cirinya cuma satu, titiriri. Mati-matian untuk diri sendiri. Yang penting aku puas, aku untung, aku senang, aku aman, akulah segala-galanya. Itu hidup dalam dosa. Sekarang hidup dalam Kristus, siapa yang harus jadi utama? Tuhan. Segala-galanya demi kemuliaan Tuhan. Kalau dulu SDKA, segala-galanya demi kemuliaan aku, demi kepentingan aku, demi keuntungan aku. Sekarang begitu kenal Tuhan, SDKD, segala-galanya demi kepentingan Dia, kemuliaan Dia, keagungan Dia. Ingat ya, jangan hidup SDKA, hiduplah SDKD. Oke? Nah, teman-teman, ada ayat yang menarik. Waktu kalian perhatikan, ada 1 Yohanes 2 ayat 6. Coba kita baca sama-sama. Ayat inilah sebenarnya ayat tema firman Tuhan sesi ini. Karena kita mau jadi remaja pemuda yang berkarakter Kristus. Emangnya di mana ayatnya? Yuk baca sama-sama. 1, 2, ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Ayat ini tidak bilang begini. Kalau kau dalam Yesus, kamu harus hidup seperti orang tuamu, seperti pendetamu, seperti guru agamamu, seperti pembina remaja di gerejamu. Manusia bisa gagal jadi teladan. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau saya mengaku ada di dalam Kristus, saya wajib hidup sama seperti siapa? Sama seperti Kristus hidup. Jadi kita mesti mirip siapa? Hah? Gitu ya? Ada nggak temenmu waktu lihat kamu, ih kau Yesus banget sih? Belum ya? Belum ya? Kok ketawa? Belum? Kalau orang lihat hidupmu, orang bilang apa? Dasar kau anak setan. Berarti kesetananmu lebih kelihatan dong. Harusnya kita mirip siapa nih? Yesus. Ya. Itu yang kadang-kadang kalian pikir ya. Coba saya mikir gini ya. Ada nggak orang tuamu, orang tua kalian di rumah yang pingin sekali anaknya makin hari makin mirip tetangga? Papamu waktu kau pulang, ih papa bangga sekali nak lihat hidungmu makin mirip tante di seberang jalan. Lihat kupingmu makin mirip om yang jual bakpao. Orang tua itu bangganya kalau anaknya mirip dia. Waktu Kales datang, ini ada teman saya. Ini teman di kampus dulu ya. Kami satu kelompok kecil waktu di kampus. Pas mereka menikah lalu kemudian punya anak. Pas anak pertama kami datang besuk gitu. Saya ingat banget karena dia yang pertama menikah dari teman-teman kami. Dan dia pertama kali punya anak. Kami datang besuk. Pas waktu besuk bayinya baru selesai menyusu. Jadi saya ingat banget mamanya pamer anaknya sama kami. Lihat
anakku. Kami lihatin masih merem-merem gitu, namanya anak kecil ya. Terus dia bilang gini, Lex, hidungnya kan hidungku ya, jidatnya jidat papinya. Sambil nunjuk suaminya. Tiba-tiba suaminya marah. Mama, hidungnya hidung papa, jidatnya jidat mama. Kalau mereka berantem di situ, hidung jidat gitu ya. Di situ tuh Kak Alex baru lihat tuh, yang namanya orang tua bangga sekali. Ini siapa? Anakku. Mirip kan? Di waktu dia berantem hidung jidat, kita yang teman-teman cuma liatin. Dalam hati namanya juga produksi bersama ya. Pasti mirip sana, pasti mirip sini ya. Teman-teman, kalau kita anak Allah, kita harusnya mirip siapa? Harusnya gitu ya. Kalau orang lihat hidup kita, saya mikir kalau Tuhan di surga lihat hidup kita, kan suka nyanyi ya. Aku anak raja, kamu anak raja, tapi mungkin kita semua anak siapa? Kalau Tuhan lihat hidup kita, kira-kira Tuhan akan ngomong, ini anakku. Coba misalnya Tuhan ngomong, ini anakku, mirip kan? Atau begitu Tuhan lihat kita, ih anak siapa? Kok nggak mirip gitu ya? Kita mau jadi generasi yang berkarakter serupa Kristus, maka ingat, kita harus memilih untuk melakukan tanggung jawab kita bertumbuh tadi ya. Sesi ini mau mengingatkan kalian, Tuhan mau loh kita serupa dengan Dia. Ada ayatnya, ada. Coba Kak Alex ajak kita lihat. Ada 3 ayat di Perjanjian Baru. Saya meminjam penjelasan ini pendeta namanya John Stott. Ada 3 ayat di Perjanjian Baru, jelas sekali Tuhan mau kita mirip seperti Kristus. Ayat pertama di mana? Lihat Indonesianya aja. Roma 8:29. Coba yang perempuan silakan baca. 1, 2, ya. Lihat kalimatnya. Ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya. Ini Roma 8. Yang laki-laki, ayo baca. Ini 2 Korintus 3:18 ya. Mari yang laki-laki baca. 1, 2, ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan mitra yang tidak berseluruh. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan. Tuhan akan mengubah kita serupa dengan anaknya. 1 ayat lagi, kan kakak Alex bilang 3 ya. Lihat 1 lagi. 1 Yohanes 3 ayat 2. Semua baca ya. 1, 2, ya. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya. Jadi apa artinya hidupmu? Kamu dan saya yang sudah di dalam Tuhan harusnya semakin serupa. Keserupaan dengan Kristus adalah tujuan Allah bagi umatnya. Maaf, ini cuma gambar ya. Jangan pulang sini kalian gondrong. Terus bilang sama ibu, masa ibu kami mau gondrong biar serupa Yesus. Kau laki-laki nak, nggak ada gondrong, potong rambutnya ya. Jadi teman-temanku, perhatikan kalimat ini ya. Iman kita dimulai dari percaya pada Yesus, believing in Christ. Tapi harus bertumbuh menjadi apa? Serupa dengan Yesus. Bahasa Inggrisnya, from believing in Christ,
menjadi becoming like Christ. Karakter itu becoming like Christ. Tapi kalau kamu belum pernah buka hati terima Yesus, jangan mimpi sampai sini dong. Iya dong ya. Gimana masa mau becoming like Christ kalau tidak ada Christ di dalam hatimu? Maka malam ini Kak Alex akan menantang kalian. Siapa yang mau buka hati terima Yesus? Ya, nanti. Pikir baik-baik, jangan langsung jawab, aku gitu ya. Tapi benar-benar merindukan, Tuhan, saya mau buka hati terima Yesus. Mungkin kamu bilang, saya udah pernah Kak terima Yesus. Sekarang tanya lagi, sudah benar-benar sungguh-sungguh atau ikut-ikut teman? Padahal gitu ya, teman angkat tangan, kenapa lu angkat tangan? Saya ikut dia. Kenapa nggak tahu? Mari mengerti apa artinya terima Yesus. You will becoming like Christ only if you believing in Christ. Oke? Emang kalau jadi serupa Kristus apa sih buahnya? Alkitab bilang buah roh kan? Ya, buah roh itu kalian kalau baca buah roh ya, coba kita baca sama-sama. Hafal nggak sih? Ada lagunya kan? Oh, ini beda generasi ya, Kak Alex beda lagunya. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saya kadang nggak hafal yang ketiga, keempat ya. Coba yang keempat, sudah. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, gitu ya. Karena itu yang harusnya muncul. Kalau kita makin mirip Yesus, ini dong yang terjadi. Makin mengasihi, makin bersukacita, makin mengalami damai sejahtera. Jangan kalau kamu hadir bikin orang berantem. Dan Alkitab bilang apa? Ini satu buah, 9 rasa. Ya, Alkitab nggak bilang fruits of the Spirit. Coba cek bahasa aslinya. Not fruits of the Spirit. Bukan buah-buah roh. Alkitab bilangnya fruit of the Spirit. Berarti satu buah punya 9 rasa. Kala nano-nano. Dia satu permen cuma 3 rasa. Ini satu buah 9 rasa. Berarti apa? Kalau saya di dalam Kristus, saya akan serupa dengan Kristus, termasuk menghasilkan buah roh. Itu bukan buahmu, ya. Kenapa namanya buah roh? Saya Alex mikir gini ya, saya itu bukan orang yang sabar, saya bukan orang yang mengasihi. Tapi kalau Roh Kudus diam di dalam saya, Roh Kudus akan membawa saya menghasilkan buah roh. Makanya perhatikan kalimat ini. We need the Holy Spirit living in us to help us bear fruit. Fruit can only be produced as we yield to God and allow His Spirit to work. Bukan buahnya Alex. Buahnya Alex adalah kebencian, marah, iri hati. Tapi kalau Alex terima Tuhan Yesus, berarti Roh Kudus diam di dalam dirinya. Maka Roh Kudus itu akan menghasilkan buah roh. Dan itu berarti saya akan semakin serupa dengan Kristus. Masih ingat tadi kan? Alex bilang kalau kita dikasih oleh Tuhan Roh Kudus, diam di hati kita, menolong kita hidup. Kalau ada di dalam hati kita Roh Kudus, berarti kita akan hidup makin hari makin kudus. Kecuali kalau kau punya Alex, saya punya roh kuda nih, makin liar kau. Makin hari makin liar. Tadi guru ngomong jangan lari-lari ya. Aduh miss, aku roh kuda. Lari terus gitu ya. Tapi kalau Roh Kudus, ingat apa buah roh tadi? Ini. Penguasaan diri, tahu, licin, jangan lari-lari. Jangan bilang ada Roh Kudus jaga saya, nanti jaga saya. Roh kuda itu jatuh kamu. Ya? Iya dong. Kalau kita punya Roh Kudus akan menolong kita mengendalikan diri. Ya, Roh Kudus akan menolong kita lebih sabar, lebih setia. Nah, itu yang Tuhan lakukan.
Sebagai penutup kita masuk ke ayat tema retret ini. Ayatnya apa? 1 Timotius 4 ayat 12. Siapa itu Timotius? Seorang muda yang dipercayakan pelayanan di kota Efesus oleh Rasul Paulus. Paulus waktu Timotius lagi di Efesus, dia kirim surat. Ini bapak rohani yang baik ya. Bukan kemudian Paulus lihat Timotius di Efesus, kasihan dia, menderita merana kalau misalnya. Tidak, dia kirim surat. Suratnya bilang apa? Tim, itu kita lihat. Masa mau? Tim, Timotius kan? Atau Timo? Apa yang dia katakan? Kita baca sama-sama ya. Ini pesan orang tua rohani kepada anak rohaninya. 1, 2, ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Jadilah teladan. Jangan sudah jujur. Kalian bacanya berantem-berantem dia. Berkejar-kejaran. Ini roh apa ini? Nah, harus dihafal ya. Kak Alex mau kita paling tidak seperti Timotius. Sederhana sekali. Dalam hal apakah saya akan menjadi teladan? Kadang-kadang kita bilang yang jadi teladan itu orang tua. Tetapi ayat ini bilang apa? Sejak muda, kalau kamu di dalam Tuhan, kamu generasi yang serupa Kristus, kamu bisa jadi teladan. Coba bilang ke temanmu, kamu bisa jadi teladan. Ayo bilang. Kamu bisa jadi teladan, ya? Bilang ya, kasih tahu temanmu, kamu bisa jadi teladan, ya? Kalau ada yang, kalau saya nggak ngerti bahasa Indonesia, saya lebih baik bahasa Inggris. Nah ini, let no one despise you for your youth. Udah. Ini kalau udah begitu udah nggak jadi teladan lagi, udah mengganggu temanmu. But set the believers an example. Mulai dari speech, apa lagi? Perkataan, conduct in love, in faith and in purity. Biar lebih gampang hafalnya. Ulang dari sini. Saya mau jadi generasi yang berkarakter seperti Kristus dalam 5 hal. 5 itu apa? 5K. Biar gampang ingatnya ya. K yang pertama apa? Jadi teladan dalam kata. Ayo. Kata, kelakuan. Ini biar gampang ingatnya ya. Kata, kelakuan, kasih, kesetiaan dan kesucian. Teman-teman, orang muda itu yang tadi Alex bilang ya, hati-hati dengan perkataan. Alkitab mengingatkan top 10 dosa di Alkitab, salah satunya perkataan. Itu muncul berkali-kali dalam surat Paulus. Hati-hati gunakan mulutmu. Pakailah kata-kata yang memberkati, bukan membuli orang. Kalau Yesus dalam hatiku, maka aku mau berkata-kata seperti Kristus. Kira-kira kalau Yesus main sama temennya, dia panggilnya apa? Hei babi, gitu. Hai jemaatku, hebat, hai sahabatku. Dalam apa lagi? Dalam kelakuan. Mari miliki kelakuan yang baik. Atur dirimu, hidup dengan baik. Siswa kerjanya belajar, maka belajar jadi tugas utama. Boleh nggak nonton drakor? Kok laki-laki yang jawab? Boleh nggak nonton drakor? Siswa tugas utamanya belajar. Boleh nggak main game? Lalu apa bedanya? Dari mana kamu tahu bahwa kamu sudah tidak bagi waktu dengan baik? Perhatikan kata Alex ya. Kalau lagi musimnya belajar, kamu siswa belajar itu tugas utama. Boleh nggak main game? Boleh. Tapi kalau ternyata
main game jadi tugas utama, belajar jadi sambilan, berarti kelakuanmu sudah tidak diatur dengan baik. Boleh nggak nonton drakor? Boleh. Tapi kalau kadang-kadang nonton drakor satu malam 15 seri, besoknya ngantuk di kelas, berarti kamu sudah lupa. Tugas utama siswa adalah belajar. Lain kalau kamu bilang, saya memang gamers Kak, selesai dulu sekolahmu kalau mau jadi gamers. Tapi kalau kamu jadi gamers, ya tugas utamamu main game. Tapi kamu kan bukan gamers. Kamu adalah siswa. Perhatikan, belajar baik-baik. Main yang baik, yang benar, punya batas waktu untuk dirimu. Jadi teladan. Dalam kasih, jadi teladan. Kasih kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak, kepada guru, kepada teman. Dalam kesetiaan, belajar jadi orang yang setia. Istilah lain setia, bisa dipercaya. Kamu bukan orang yang orang gak mau cerita sama kamu. Kenapa? Gak bisa dipercaya. Belajarlah jadi orang yang bisa dipercaya. Dan juga dalam kesucian. Masa muda itu banyak sekali tantangan. Salah satunya belajar suci. Pilih apa yang ditonton. Tidak semua di Netflix bagus kamu tonton. Saya makin sedih ya, karena Netflix pun tidak ada batas usia. Itu kontrolnya ada di kamu yang nonton. Remote-nya di kamu. Nonton yang harus kamu tonton. Lihat batas usianya. Hati-hati sama pornografi. Ada siswa bilang, habis gitu sih Kak, aku lagi biasa browsing-browsing, tiba-tiba muncul dia pop up. Saya nggak buka porno Kak, tapi tiba-tiba muncul. Terus waktu muncul, ya saya klik Kak. Ya pantes, porno juga loh. Jangan belajar berkata tidak. Kalau ketemu dosa bilangnya tidak. Kalau ketemu kehendak Allah bilangnya ya. Coba saya tanya, saya tes ya. Bahasa Inggris ya. Sin, no. God, sin, God, God, sin. Nah, bagus ya. Refleksi bagus. Tapi waktu ketemu dosa, sin, yeah. Jangan gitu ya. God, sin. Saya rindu pulang dari sini ketemu adik-adikku yang nanti ketika kalian jadi orang-orang yang berkarya di bangsa ini ke depan, kalian yang punya karakter Kristus. Mulailah dengan apa? Buka hatimu, terima Yesus, supaya kamu bisa jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Kalex akan tutup dengan kertas lagi. Tapi bukan kertas tembus-tembus lagi. Sawat. Inilah ketika Allah menciptakan manusia. Kita diciptakan dengan indah bagi kemuliaannya. Allah menciptakan kita pertama tadi dalam relasi dengan Allah. Diwakili garis yang vertikal. Relasi dengan Allah. Allah harus disembah. Allah menciptakan kita dalam relasi dengan sesama. Diwakili garis yang horizontal. Dan Allah menciptakan kita juga dalam relasi dengan diri kita sendiri. Diwakili lipatan yang ke dalam. Allah disembah, sesama dikasihi, diri sendiri diterima, dan alam dipelihara. Tetapi lihat, dosa merusak itu semua. Ini yang dosa lakukan. Dosa diibaratkan seperti sedang menyobek-nyobek eksistensi kita. Apa yang indah yang diciptakan Allah dihancurkan di dalam dosa. Numpang tanya, kalau kau punya kertas seperti ini, mau kau apain? Buang. Wajar nggak sih waktu kita sudah berdosa Tuhan buang kita? Ya wajar aja. Apalagi gunamu? Ngapain? Tapi Allah kita bukan Allah yang membuang kita. Dia memberikan jalan keluar.
untuk pergumulan dosa. Upah dosa adalah maut, tetapi Yesus mati menggantikan engkau dan saya supaya kita boleh hidup kekal. Kamu mau jadi generasi yang berkarakter seperti Yesus? Buka hatimu, terimalah Yesus dalam hidupmu. Not believing in Him only, but becoming like Him. Tuhan gak buang kita ya. Kamu bilang, Kak, tapi saya masih banyak dosa. Masih datang sama Tuhan Yesus. Dia sucikan kita, Dia selamatkan kita. Yuk kita tunduk kepala ya. Di hadapan Tuhan yang kenal setiap kita, kita ambil waktu ini. Kak Alex kasih waktu kita berdoa secara pribadi. Alex ingin kita ambil waktu ini dengan baik. Tidak ada yang main-main. Tidak usah ganggu teman-temanmu, tapi mari serius setiap kita di hadapan Allah. Hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Tuhan yang rindu supaya engkau dan saya punya karakter seperti Yesus. Tapi hari ini Kak Alex ingin kita sama-sama datang kepada Tuhan. Adakah yang berkata hari ini, Tuhan Yesus, di sini saya. Tuhan, kau kenal siapa saya. Kau tahu betapa dosa merusak hidupku. Tapi hari ini saya mau datang. Saya mau datang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya secara pribadi. Saya mau buka hatiku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Kalau ada adik-adikku yang mau ambil keputusan ini, malam hari ini, waktu semua tunduk kepala, tidak usah lihat kiri kanan, ini keputusan pribadi. Ingat, kamu tidak bisa ambil keputusan untuk orang lain. Kamu hanya bisa ambil keputusan untuk dirimu sendiri. Adakah yang berkata, Tuhan, di sini saya mau buka hatiku, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Saya tahu Engkau tidak membuang aku. Engkau datang menyelamatkan aku dari dosa, supaya aku tidak hidup lagi dalam dosa, tapi hidup bagimu. Jika ada adik-adikku yang mau ambil keputusan ini, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Kales mau doakan keputusan. Angkat tangan sebentar, langsung diturunkan. Apakah ada yang berkata, Tuhan, di sini saya mau beri hidupku bagimu. Saya mau buka hatiku terima Engkau. Silakan, jika masih ada, angkat tangan sebentar, langsung diturunkan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan. Tuhan mengasihi. Yang sudah angkat tangan boleh diturunkan. Kalau ada lagi yang berkata, saya mungkin belum percaya sama Yesus sungguh-sungguh. Saya bahkan belum ke gereja. Tapi hari ini saya dengar bahwa ada Juru Selamat yang menyelamatkan saya. Saya mau buka hatiku bagimu Tuhan. Maka hari ini saya berkata, di sini saya Tuhan. Apakah ada adik-adik yang mengambil keputusan ini? Sekali lagi, sebelum Kak Alex berdoa bagi keputusan ini, adakah yang berkata, saya mau buka hatiku terima Yesus? Yang tadi belum angkat tangan, tapi Tuhan gerakkan hatimu. Saya juga mau buka hati terima Yesus. Angkat tanganmu sebentar, saya mau doakan kamu. Puji Tuhan, ada lagi. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi. Puji Tuhan. Puji Tuhan, tangan diturunkan. Ada lagi. Puji Tuhan. Bukan terus hidup dalam dosa, tapi mau hidup bagi Allah.
Pertanyaan yang kedua, adakah adik-adikku yang berkata, saya sudah pernah percaya sama Yesus, saya pernah ikut kebaktian seperti ini, saya juga sudah pernah angkat tangan, tapi seiring berjalannya waktu, saya jatuh lagi dalam dosa-dosa yang lama. Tuhan, saya mau dibimbing. Tuhan, saya mau dibaharui. Bagi kalian yang rindu untuk dibaharui dan dibimbing, yang sudah pernah percaya, sudah pernah buka hati terima Yesus, tapi masih jatuh dalam hidup yang lama, maukah engkau datang kepada Tuhan hari ini? Katakan, Tuhan, di sini saya, bimbinglah saya, baharui saya. Apakah ada yang ambil keputusan ini? Jika ada, angkat tangan sebentar. Kalian sudah mendoakan keputusan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Ada lagi yang belum angkat tangan. Puji Tuhan, Tuhan mengasihi. Ada lagi yang berkata, Tuhan, di sini saya sebenarnya sudah lama Kristen, keluarga saya Kristen, saya bahkan mungkin di gereja sudah melayani, tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan, saya masih jatuh lagi dalam hidup yang lama. Hari ini Tuhan, saya mau dibaharui, saya mau dibimbing. Apakah ada yang berkata demikian? Kalau masih ada, angkat tangan sebentar. Kalian semua doakan kamu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ada lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Yang terakhir ini adalah panggilan khusus. Dengarkan penjelasan Kak Alex baik-baik. Tidak semua kita dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, jadi penginjil, jadi pendeta, jadi guru agama, jadi orang-orang yang membawa berita Injil ke banyak tempat. Tapi jika ada di antara kalian yang malam ini berkata, saya punya panggilan khusus itu untuk jadi hamba Tuhan. Mungkin masih lama, kamu harus selesaikan SMP-mu, lanjut ke SMA, dan sesudah itu kamu akan masuk ke dalam sekolah teologi yang mendidik engkau jadi hamba Tuhan yang baik. Tapi kalau Tuhan sudah gerakkan hatimu sejak sekarang, kalau kau katakan, ya, Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba-Nya, dan saya mau setia mengikuti pimpinan Tuhan. Mungkin ada yang dipanggil jadi dokter, ada yang dipanggil jadi ahli hukum, ada yang dipanggil dalam bidang ekonomi. Tapi kau merasa Tuhan memanggilmu menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Tidak banyak yang dapat panggilan ini. Tapi jika ada di antara adik-adikku yang malam ini berkata, Tuhan, di sini saya mau jadi hamba-Mu, saya mau jadi orang yang memberitakan Injil. Dan kalau Tuhan panggil, saya mau disiapkan. Selesaikan sekolahmu baik-baik. Masuklah dalam sekolah teologi yang baik yang mendidik engkau jadi hamba Tuhan. Jika ada yang punya panggilan ini, malam hari ini Kak Alex juga rindu mendoakan kamu. Jika ada, angkat tanganmu. Saya mau doakan kamu. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tangan diturunkan. Mungkin kamu masih muda, tapi Tuhan memanggil orang bahkan sejak kanak-kanak. Maka hari ini biarlah kau serahkan dirimu kepada Tuhan. Ikuti proses yang Tuhan sediakan. Selesaikan sekolahmu sampai selesai SMA, dan nanti dibimbing masuk ke sekolah teologi. Bicara baik-baik dengan orang tua, dan kiranya Tuhan menolong kamu jadi hamba Tuhan yang dipakai seumur hidup memberitakan Injil. Mari kita berdoa untuk semua keputusan yang kita ambil. Malam hari ini hamba menyerahkan adik-adikku, mereka yang berkata, Tuhan, mereka membuka hati menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang tidak mau lagi hidup di dalam dosa, tapi mau hidup hanya bagi Tuhan. Tuhan, terimalah setiap keputusan yang malam hari ini diambil di hadapan-Mu. Berdoa juga bagi adik-adikku yang malam ini boleh dibaharui sekali lagi.
Mereka yang berkata sudah pernah terima Yesus, tapi seiring berjalannya waktu, mereka jatuh lagi dalam hidup yang lama. Dan Tuhan mengasihi mereka, Tuhan mau mereka dibimbing dan dipulihkan. Kiranya Tuhan menolong apa yang mereka komitmenkan malam ini di hadapan-Mu. Mereka milik-Mu, peganglah tangan mereka. Dan hamba berdoa bagi adik-adikku yang malam ini ada banyak yang mengambil keputusan jadi hamba Tuhan. Tapi kami percaya seiring berjalannya waktu, Tuhan akan memproses, Tuhan akan menseleksi dan menolong mereka meyakini panggilan yang Tuhan berikan. Bagi adik-adikku yang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, kiranya Tuhan memimpin, membuka jalan sehingga mereka bisa masuk sekolah teologi yang baik, menyelesaikan pendidikan mereka sampai SMA. Bahkan juga Tuhan akan buka kesempatan keluarga memahami panggilan ini. Biarlah ini bukan ikut-ikutan, bukan emosi, tapi benar-benar meyakini bahwa Tuhan hadir dan Tuhan mau memakai mereka, membawa Injil Tuhan di berbagai tempat. Kalau Tuhan panggil Samuel dari masa muda, kami percaya juga Tuhan bisa memanggil dan telah memanggil kami sejak masa muda kami. Terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan malam ini. Bukan hanya dengar firman, tetapi boleh meresponi firman dan berserah kepada Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur, dan kami menutup firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, lampu nanti akan dinyalakan dan kita ada kesempatan mengisi lembar komitmen, ya. Tolong semua alat tulisnya disiapkan. Bapak Ibu guru akan membagi kertas seperti ini, ya. Kertas seperti ini, kalian dari apa yang tadi kalian dengar, komitmen yang kalian ambil, silakan tulis di sini, ya. Tulis namamu, kelasmu, nama mentornya atau mungkin yang membimbing, ya. Lalu apa keputusanmu? Mungkin kamu ambil yang pertama tadi, atau yang kedua, atau yang ketiga, ya. Nah, silakan kalian boleh mengisi. Nanti ada Bapak Ibu guru yang akan berdoa memfollow up keputusanmu, ya. Silakan, Kak Alex kasih waktu 3 menit, ya. 3 menit, tolong isi lembaran ini. Sesudah itu nanti kembalikan ke Bapak Ibu guru, ya.